Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Masih dalam bab khiyar, yaitu hak khiyar bisa juga didapatkan oleh pembeli bila penjual menyebutkan harga modalnya sekian dan ternyata tidak seperti yang dia sebutkan. Dia sebutkan lebih tinggi daripada harga yang sesungguhnya yang dia dapatkan. Maka ketika si pembeli tahu, dia bisa memiliki hak khiyar dalam hal ini untuk melanjutkan atau membatalkan. Ini menurut pendapat sebagian para ulama. Baik, takra ya Syekh. Nah, bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, walau akhbarahu bithamanil mabi' fazada alaihi. Dan apabila penjual mengkhabarkan atau menjual barangnya dengan harga jual yang lebih tinggi, ay idza akhbara al-ba'i al-mushtari bithamani sil'ati fakadzdzaba alaihi fi dhalika aw akhta'a fihi faqala mathalan a'taitu fi hadhihi sil'ah a'taitu fi hadhihi sil'ati U'titu. أعطيت في هذه السلعة 10,000 أو قال اشتريتها ب10,000 وهو لم يعط فيها أو لم يشترها إلا ب5,000 فاشتراها بأكثر من قيمتها. نعم، فاشتراها بأكثر من قيمتها رجع عليه بزيادة وليس له حق في إبطال البيع لأن السلعة لا عيب فيها وإنما الضرر في قيمتها وقد أزيل عنه هذا الضرر ودخلت عليه السلعة بأقل من الثمن الذي اشتراها به. Yaitu apabila penjual menjual barangnya kepada pembeli dengan satu harga bithamani sil'ah, fakadzaba, lalu dia berdusta atas harga tersebut atau dia salah dalam menyebutkan harga, maka contohnya adalah aku berikan barang ini dengan 10 Aku diberikan. Aku diberikan barang ini dengan 10.000. Atau pembeli mengatakan aku beli barang ini, atau penjual mengatakan dengan harga aku beli barang ini dengan 10.000 dan wahwa lam yu'ta fiha aw lam yashtariha illa bi 5,000. Sedangkan dia tidak membeli atau menjualnya. Sedangkan penjual tidak membelinya dengan tidak didapatkan dan tidak dia beli. Dengan harga Rp5.000. Kecuali dengan 5.000. Fashtaraha Tidak ada biaksara. rupiahnya, Ustaz. Ustaz. Bisa jadi dinar, bisa jadi real, bisa jadi dolar dan lain-lain. Fashtaraha biaksara min qimatiha. Kemudian pembeli membelinya dengan harga yang lebih dari harga asalnya atau harga jualnya. Maka baginya untuk mengembalikan raji' alaihi biziyadah, yaitu mengembalikan harga ya dengan tambahannya. Maka dia berhak mengambil tambahannya. Walaysa lahu haqqun, dan tidak ada haknya untuk membatalkan akad jual belinya. Karena barang yang diperjualbelikan tidak ada aib atau tidak ada cacat. Akan tetapi innama darar, akan tetapi ad-darar yaitu mudarat dari jual belinya adalah dari sisi harganya. Dan itu telah hilang, dan dengan didapatkannya harga lebih kecil daripada harga beli yang pertama. Ya. Jelas di sini, walau akhbarahu bi thamanil mabi' fazada alaihi raja' alaihi biziyadah. Bila penjual mengatakan aku mendapatkan barang ini 10.000 atau aku beli barang ini 10.000. Ya, baik dia berbohong ataupun dia lupa. Ya. Ternyata sesungguhnya harga yang dia dapatkan dari suppliernya adalah 5.000. Maka dalam kasus ini ya
pembeli, apa yang bisa dilakukan pembeli? Pembeli selisih 5.000-nya tadi, kan barangnya sebetulnya 5.000. Dia mungkin berbohong atau lupa, dia mengatakan 10.000 modalnya. Itu yang 5.000 tadi, ya, bisa dia hilangkan. Dia mengatakan, oh saya tidak jadi, atau seperti apa nanti di bawah dijelaskan oleh syarih. Ya, ini pendapat pertama, akad tidak batal, tapi dia bisa menghilangkan mudaratnya dengan selisih harga yang 5.000 tadi dihilangkan. Ya, ini menurut sebagian para ulama, dan ini yang dikuatkan oleh syarih. Bagian yang lain mengatakan وذهب بعض أهل العلم إلى أن للمشتري الخيار بين إمضاء البيع بالقيمة التي اتفق عليها وبين فسخه قياسا على تلق ركبان وهذا هو الأقرب. Dan sebagian pendapat ahlul ilmi atau para ulama mengatakan bahwa hak bagi pembeli yaitu al-khiyar, memilih antara melanjutkan, antara membatalkan jual beli atau melanjutkannya dengan nilai harga yang telah disepakati antara keduanya atau membatalkannya. Qiyasan ala talqil rukban. Talqil rukban mana? talaqi rukban, mencegat para supplier makanan belum masuk kota. Ya. Wa hadha huwa al-aqrab, dan ini yang lebih dekat atau lebih benar. Yuqasu ala talqi rukban ayda an yaktub al-ba'i'u ala sil'ati si'ran akthara min si'riha yu'riduha ala al-mushtari bi si'rin akthara min si'riha qawlan thumma yabi'uha alaihi bi akthara min si'riha. Dan dikiaskan juga kepada talqi rukban, yaitu penjual menuliskan harga dengan nilai harga yang lebih tinggi, dan atau dia menawarkan kepada pembeli dengan harga yang lebih tinggi secara lisan atau perkataan. Kemudian dia jual dengan harga yang lebih tinggi dari harga awalnya atau harga belinya. Wa yuqasu ala talqi rukban kadzalika idza zada alaihi fi silati qadra sulusi qimatiha aw akthara fa huwa ghaban yajibu al khiyar lianna thulutha kathir kama warada fil hadis fi sya'nil wasiyyati. Dan dianalogikan juga dengan talqi rukban, yaitu apabila harga lebih dari sepertiga dari nilai harganya, dan atau bahkan lebih daripada sepertiga, maka ini merupakan quban yang wajib padanya khiyar karena nilai sepertiga adalah banyak, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis terkait dengan bab wasiat. Nah, pendapat yang pertama bahwa tidak bisa dibatalkan akadnya. Itu tadi cukup dengan diambil selisihnya. Raja'a alaihi biziyadah. Ya, umpamanya dia mengatakan ini barang aku dapatkan dengan harga 10 dinar. Di 40 gram. 4,25 berarti 42 gram. 42,5 gram emas. Lalu si pembeli membeli, ya udah kalau gitu saya beli dengan harga 13 atau 12. Ternyata kemudian dia hanya mendapatkan dari supplier cuma 5. Berarti apakah akad batal? Kalau pendapat pertama, akad tidak batal. Selisihnya berapa tadi? 50%. Berarti dari harga 12, si pembeli berhak meminta selisihnya, yaitu 50% dari 12. Berapa? 6. Dia berhak meminta 6 dan akad tidak batal. Menurut pendapat yang kedua, menurut sebagian para ulama mengatakan batal. Batal dan khiyar, si pembeli punya hak khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan. Ya, orang terkadang kalau tertipu walaupun barangnya tidak rusak,
Ya kalau ketipu itu nggak seneng aja. Ya, ini orang nggak jujur segala macam. Ya, maka saya tidak mau beli dari kamu, saya kembalikan. Ya, menurut pendapat yang kedua ini boleh, dan pendapat ini yang lebih kuat. Kenapa? Dikiaskan dengan masalah talaqir rukban. Kias fara seperti ini, ya, bisa dinamakan dengan kias. Talaqir rukban, ada supplier membawa makanan dari desa ke kota. Sebelum dia sampai ke pasar di tengah kota, ada pedagang yang nyamperinnya di luar kota. Lalu dia beli dengan harga yang dia pikir waktu 5 hari yang lalu dia masuk dengan harga X, namanya anggap 10. Ya. Sekarang dia juga minta dengan harga 10 juga si yang menghadang sebelum, yang si pedagang lokal yang menghadangnya sebelum masuk kota. Padahal di pasaran sekarang harga naik jadi 15. Berarti yang rugi pembeli atau penjual? Penjual. Ya, penjual. Maka apa yang dikatakan Nabi SAW? فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهَا السُّوقَ وَهُوَ بِالْخِيَارِ. Kata Rasulullah SAW, siapa yang mencegat supplier dari luar membawa barang ke dalam suatu kota sebelum sampai ke pasar, dia cegat, dia beli. Maka bila itu sudah terjadi dan kemudian kan si supplier dari luar bawa barang, dijual, dan terima uang tunai, mungkin dia main ke pasar. Sampai di pasar, dia lihat ternyata harga pasar tidak seperti yang dia pikirkan. Harganya lebih tinggi. Maka penjual memiliki khiyar, opsi untuk membatalkan transaksi awalnya, atau ya udah, tidak ada masalah. Tapi jadi pelajaran ke depan, umpamanya kata supplier tadi. Itu yang dimaksud dengan talaqir rukban, di mana dia mendapatkan hak yang pihak dirugikan mendapatkan hak untuk membatalkan atau melanjutkan. Ya. Kemudian syarih melanjutkan kasus ini karena masalahnya adalah permasalahan khiyar. Ya. Kata beliau juga dapat dikiaskan juga dengan talaqir rukban. Orang menulis di barangnya, ditulis harga di barang, tulis dengan harga tinggi. Ya, umpamanya harga barang itu ditulisnya 15 dinar ditulis pada barang tersebut. Pembeli belilah dengan 15 dinar. Ternyata di pasaran harganya cuma 10 dinar. Ini berarti tertipu dia sepertiga. Nah, ini kasusnya sama dengan itu. Dia berhak membatalkan. Juga dikiaskan dengan hal talaqir rukban tadi, ya, asal yang menjadi dikiaskannya kasus menjual di atas harga tadi, bila seseorang menjual barangnya melebihi keuntungannya lebih dari sepertiga dari nilai harganya. Seperti tadi, ya, harganya 10, tapi dia tuliskan di barangnya atau dia jual 16. Dan dia tidak menyebutkan harga modalnya. Ya.
Kalau dia sebutkan harga modalnya, ya tidak ada masalah. Tidak ada khiyar bagi pembeli. Dia mengatakan, ini barang, kalau kamu pergi ke kota tadi, saya di kota tadi dapatinnya 10. Ya. Tapi saya nggak mau jual harga 13, 14, enggak. Saya jualnya harga 15. Berarti keuntungannya kan 20%, 50%, maaf. Bukan 33, lebih dari 33%. Kalau ini dia tidak salah dan pembeli tidak berhak melakukan khiyar tidak jadi karena dia sudah menyampaikan. Ya, pembeli mungkin, kenapa kau terlalu mahal? Saya yang terakhir beli tadi udah habis barangnya. Kalau kamu mau nunggu lagi sebulan lagi dia datang suppliernya. Ya. Ya, seperti itu. Tapi bila dia lebihkan lebih dari sepertiga, ya, kalau dia diam saja, berapa ini? 15. Diberi 15. Berarti tertipu dia lebih dari sepertiga si pembeli. Maka dia mendapatkan hak khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan. Ya, kenapa? Apa dalil sepertiga? Dalil sepertiga kata syarih menunjukkan dia tertipu atau tidak. Tertipu sedikit biasa. Artinya barang ini di pasaran harga 100. Anda beli dengan 101. Itu biasa, 1% itu biasa. Ya. Tapi kalau lebih dari sepertiga, itu luar biasa. Ya. Ukuran sepertiga adalah umuman dalil hadis Nabi SAW tentang wasiat, di mana Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dalam penaklukan kota Mekah, beliau sakit dan beliau khawatir sakitnya sakit membawa wafatnya. Dan ketika dijenguk oleh Rasulullah SAW, beliau mengatakan, dan dia termasuk sahabat yang kaya, pedagang. Ya Rasulullah, aku tidak punya ahli waris kecuali seorang anak perempuan saja. Ya. Bolehkah semua hartaku aku berikan kepada dia? Kata Rasulullah, tidak. Kuwasiatkan, maaf. Bolehkah aku wasiatkan an-nis setengah, ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan tidak. Sepertiga, ya Rasulullah. As-sulus was-sulusu katsir. Sepertiga dan sepertiga itu banyak. Berarti ukuran antara sedikit dan banyak adalah sepertiga. Ini sabda Rasulullah umum. Dan intamun mazhab Malikiyah, Imam Malik menganggap sepertiga ini ukuran batas antara sedikit dan tidak sedikit. Jumhur tidak. Seperti Hanafiyah. Hanafiyah mengembalikannya kepada uruf biasaannya. Dan uruf yang ada, yang dijelaskan di Majallatu Al-Ahkam Al-Adliyah, itu merupakan rujukan qadhi di masa pemerintahan Turki Utsmani, di mana di situ dijelaskan bahwa ukurnya tergantung jenis barangnya. Bila barang harian, kalau tertipu 10% saja, itu banyak. Karena barangnya sifatnya harian. Air mineral umpamanya. Harga di mana-mana warung 10.000. Ya. Anda tidak tahu, datang ke suatu warung, beli berapa? 12.000 kata dia. Walaupun cuma 20%, tidak sampai 3/3. Tapi Anda rasanya gimana? Nah, main kita sambil bawa air tadi, sambil minum, jalan ke warung sebelah. Ada juga air, masih aus. Pak berapa? 10 kata dia. Nah, itu sisa air mau Anda lempar ke warung sebelah kan ya.
Ya, artinya kembali kepada uruf. Untuk hal yang besar seperti tanah, itu malah di atas 30% biasa aja. Ya, di atas 30% biasa saja. Berarti untuk menentukan dia tertipu atau tidak, tanyakanlah ke apresial, ke pihak yang mengerti harga. Oh, ini mah biasa, harga sekian selisihnya. Ya, itu pendapat mayoritas para ulama. Tapi syarih dalam hal ini pegang kepada pendapat Malikiyah, dan juga banyak para ulama berpegang kepada pendapat Malikiyah yang menjadi bila dalam syariat kalau sedikit boleh, ukurannya apa mengatakan sedikit dan tidak adalah sepertiga. Ya, di bawah sepertiga sedikit, di atas sepertiga tidak sedikit. Umpamanya dikatakan menentukan kalau sesuatu yang haram mengikut kepada sesuatu yang halal. Karena dia pengikut, tentu harus sedikit. Umpamanya Anda menjual handphone. Handphone Anda ada diberikan ornamen atau aksesoris emas. Emas asli. Ya, aksesoris emas asli. Maka bolehkah dijual dengan tidak tunai? Dengan rupiah? Bagian mengatakan bahwa dikembalikan kepada mana yang pengikut, mana yang diikut. Bagaimana menentukan pengikut dan tidak diikut? Sebagian ulama mengatakan, ini handphone atau emas? Handphone. Ya udah, emas pengikut walaupun harga emasnya sama dengan handphonenya. Jadi pahami? Sebagian mengatakan bukan seperti itu. Ya, walaupun di handphone, emasnya ini sama dengan harga handphonenya. Ya, maka dalam hal ini harus tunai karena emas sama dengan handphonenya. Maka dia tidak jadi pengikut dia karena harganya sama. Anda kalau sama kuat ikut mengikuti, masing-masing berdiri sendiri kan ya. Ya, itu menurut pendapat sebagian. Maka dikatakan dia pengikut kalau nilainya kurang dari sepertiga. Handphonenya harganya 10 juta umpamanya, dan emasnya hanya 2 juta. Nah, itu boleh dijualkan tidak tunai. Kalau dipisah itu selesai urusan sudah. Ini dia nggak dipisah. Karena kalau dipisah jadi jelek. Umpamanya jadi rusak handphonenya. Dan emasnya pun jadi rusak. Ya. Ini kaidah ikut mengikuti dijelaskan oleh para ulama. Ya. Masih ويجب أيضا رد الزيادة وحفظها من الربح إن كان البيع مرابحة والمرابحة هي أن يقول المشتري للبائع بعني هذه السلعة برأس مالها وربح 10 ريال مثلا فإذا ادعى البائع أن رأس ماله 100 ريال فأعطاه المشتري 110 فتبين أن رأس ماله 60 وجب أن يرد الزيادة وقدرها 40 ويرد معها أيضا من الربح وهو 40% منه فيرد من الربح 4 ريالات فيكون مجموع ما يرد 44 ريالا والأقرب أن المشتري يخير بين إمضاء البيع أو فسخه لما سبق في المسألة الماضية. Dan wajib bagi penjual mengembalikan tambahan wa hifdhuha min ribh, dan menyimpan dari keuntungan apabila, dan juga mengembalikan bagian dari laba. Nah, dan juga mengembalikan bagian dari laba apabila ini merupakan penjualan murabahah. Dan murabahah yaitu seorang pembeli mengatakan kepada penjual, jualah barang ini dengan harga modal dan keuntungan sebesar 10 rial. Contohnya. Maka apabila penjual mengklaim bahwa ra'sa malihi itu modal yang dia
dapatkan adalah 100 real, lalu kemudian dia berikan kepada mushtari, kepada pembeli 110, lalu kemudian menjadi terang atau jelas bahwa ra'su malihi, yaitu harga pokoknya adalah 60, maka wajib bagi penjual untuk mengembalikan tambahan dan dinilai yaitu senilai 40. Sebagaimana dikembalikan juga bersama dengan harga pokoknya itu keuntungan, yaitu asrah 10, 40% dari keuntungan. Maka dikembalikan kepada pembeli sebesar 4 real dari keuntungannya. Maka total seluruhnya adalah 44 realan. Dan wal aqrab, dan yang lebih dekat adalah bahwa pembeli menerima atau memiliki pilihan khiyar untuk melanjutkan akad jual beli atau membatalkannya sesuai dengan apa yang dijelaskan pada permasalahan sebelumnya. Ya. Nah, Mirip dengan penjual tadi menyatakan sekian harganya, ya, adalah murabahah. Murabahah dalam fikih para ulama klasik beda dengan murabahah yang Anda pahami, yang Anda lihat dan Anda praktekkan di lembaga keuangan per hari ini. Ya, ada titik persamaan, tapi perbedaannya lebih banyak. Mana murabahah yang dimaksud oleh para ulama dahulu, penjual menjual dengan menyebutkan harga dan dia mensepakati dengan pembeli labanya. Ya. Dan terpenuhi rukun dan syarat, yaitu barang sudah ada, sudah dimiliki oleh penjual. Kemudian tidak mesti harus pembayarannya dengan cara tempo. Seperti yang Anda pahami sekarang, kalau Anda tanyakan kepada orang umumnya orang yang tidak mengerti belajar fikih, Anda tanyakan kepada dia fikih muamalat yang saya maksud. Apa itu murabahah? Kata dia, jual beli kredit. Tidak ada hubungan jual beli kredit dengan murabahah. Ya. Kenapa dia memahami itu jual beli kredit? Karena yang praktek di lembaga keuangan seperti itu. Ya. Maka ini dua hal yang sangat berbeda sekali. Maka orang yang tidak mengerti itu apa itu hakikat jual beli murabahah, dia lalu kemudian langsung memberikan hukum bahwa murabahah dari masa Nabi sudah murabahah ada. Ya. Apa yang kalian ragukan, yang kalian ributkan? Dari masa Nabi, para sahabat biasa mereka jujur menyampaikan modalnya berapa. Itu namanya murabahah. Masa Nabi murabahah iya, tetapi tidak sama dengan murabahah yang kalian maksud sekarang, sudah kalian modifikasi. Mana barang belum kalian miliki. Dan menjual barang yang belum dimiliki, Nabi bilang tidak halal. Kemudian ada tempo pembayaran dan ada denda keterlambatan. Dan ini ada catatan-catatan khusus untuk bisa dikatakan halal atau tidak. Adapun langsung berdalil dengan murabahah di masa Nabi yang dijelaskan oleh semua para ulama boleh, ini tidak sesuai atau biasa dikatakan orang jauh panggang dari api. Api di sana, panggangannya di sini. Kapan matangnya itu? Nah, seperti itu. Maka bila dalam kasus ini berbohong si penjual murabahah, dia sebutkan modalnya. Modal saya 10, atau si pembeli mengatakan, saya beli barang ini, saya kasih kamu laba 10. Ya. Berapa kamu beli ini? Kamu dapatkan? Kata dia, saya dapatkan ini 100 real. Ya udah, ini 110 real. Ini barang. Ternyata dia belinya tidak 100. Dia beli dengan 60. Ya. Maka dalam hal ini wajib dia mengembalikan. Kalau dia tidak kembalikan, dia berdosa. Ini namakan khirghaban. Nah. Ya. Wajib dia mengembalikan 40 real dari modal tadi. Keuntungan tadi dia minta 10. Ya.
maka keuntungan juga dia wajib mengembalikan sebanyak 40% dari 10, yaitu 4 real. Maka dikembalikannya 44 real. Biar tidak, maka tidak halal dia mendapatkan keuntungan tersebut. Ya. Kecuali kalau dia menjualnya dengan tidak menyebutkan harga pokok. Dan pun harga yang dia jual tidak lebih mahal dari harga pasar sepertiga. Ya. Maka ini tidak mengapa. Ya. Tapi kata syariah yang lebih kuat bahwa udah akadnya terserah, khiyar bagi pembeli antara membatalkan atau melanjutkan. Hanya dua saja, tidak ada pengembalian uang 44. Seperti itu. Maka bila nasabah bertransaksi dengan bank syariah, umpamanya lembaga keuangan syariah, dengan cara murabahah, si pihak bank syariah tadi mendapatkan potongan dari supplier. Supplier umpamanya dia yang ditulis adalah 1 miliar. Tapi karena kemudian nego bank syariah dapat diskon tambahan, harga menjadi turun 950 juta. Ada potong 90 juta. Ini haram bagi lembaga keuangan syariah menjualnya dengan mengatakan modal kami mendapatkannya 1 miliar. Walau potongan itu didapatkan belakangan. Bisa dipahami? Artinya nasabah ikut. Mari kita lihat, kami menawar. Tadi dari 1,2 dia tawar dengan 1 miliar. Bank syariah tadi. Ya. Ya, kamu 1 miliar jelas. Ya, nanti saya jual ke kamu, tapi saya selesaikan dulu ini. Ya. Selesai sudah di majelis, dia terima dengan harga 1 miliar. Kemudian dia jual ke nasabah dengan 1,2 cicil selama sekian tahun. Anggap tidak ada denda keterlambatan. Keesokan harinya si supplier, si penjual tadi memberikan potongan 100 juta lagi. Menjadi dari 1 miliar 990 kemahalan lah, 10 juta lah. Iya. Dia berikan potongan 10 juta karena satu lain hal. Ya. Maka diskon ini tidak halal bagi dia kecuali dia sampaikan kepada si pembeli. Ya. Barang kami dapatkan diskon, harganya bukan 1 miliar lagi. 990 juta. Kalau begitu saya juga minta diskon dong, kata si pembeli. Diskon 90 juta apa? Diskon juga 10 juta atau 1% dari 1,2 namanya 12 juta. Ya. Seperti itu. Sudah. Nah, pendengar dan pemirsa Roja TV, demikian beberapa poin dari pembahasan khiyar, dan kita berikan kesempatan bagi para pendengar serta pemirsa Roja TV untuk bersoal jawab dalam pembahasan di pagi ini. Silakan kami buka sesi soal jawab dan kami angkat kembali sebelumnya pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pembelian yang kita dapati penjual mendapatkan modal sejatinya jauh dari apa yang disebutkan. Ini dilihat dari keumuman harga yang kita dapatkan di toko-toko sebelah, Ustaz. Apakah kita bisa menuntut sesuai dengan harga toko yang sebelah dengan nilai yang lebih rendah dari apa yang dijual penjual ini, Ustaz? Jazakallah khair. Enggak paham saya. Saya ulangi, Ustaz. Pembeli membeli sebuah barang dan ditetapkan dengan sebuah harga, akan tapi harga yang dirasakan oleh pembeli lebih mahal dengan melihat keumuman harga di toko-toko sebelahnya, Ustaz. Artinya di sebelahnya lebih murah. Nah, terus apakah kita bisa menuntut dengan harga yang sama dengan harga toko sebelah, Ustaz, kepada penjual ini? Jazakallah khair. Ya. Itu yang kita jelaskan tadi. Selisih harga kalau sedikit itu biasa.
Nah, tidak dianggap dia tertipu. Ya, di Anda transaksi umpamanya pasir 1 kubik, kubik kan namanya, pasir 1 kubik umpamanya dengan Anda beli 10 kubik, 1 kubik dengan harga 10.500.000, ya, umpama. Ya, di toko bangunan masih dalam kota itu juga, yang lain agak ke belakang sana, dia jual dengan 10.300.000 rupiah. Selisih 200.000 rupiah. Selisih 200.000 rupiah itu normal, biasa saja. Ya, bisa Anda nuntut walaupun ada pengadilan mahkamah syariah? Jawabannya tidak. Anda datang ke pengadilan bilang, Tuan Qadhi, saya ditipu ini. Berapa selisihnya? Yaitu transaksinya 10 juta sekian, beda 200.000. Kalau 200.000 biasa kecil itu mas, cuma 2%, kata Tuan Qadhi. Ya, Tuan Qadhi tidak akan memenuhi permintaan Anda. Tapi kalau lebih dari 1/3, Anda beli di sini 15 juta 1 kubik. 2 kilo dari tempat Anda beli, toko tempat Anda yang lain, dia jual cuman 1 kubik itu 10 juta. Berarti Anda tertipu lebih dari 1/3 harga. 50 juta dari 10 berarti kan 50%. Ya. Datang Anda ke Tuan Qadhi. Tuan Qadhi, ya, saya ditipu oleh toko material ini. Saya beli dari dia dengan harga 15 juta per kubik. Dan 2 kilo dari jarak itu dia jual dengan harga 10 juta di tokonya. Tuan Qadhi bisa memanggil toko yang menjual mahal tadi. Kata Tuan Qadhi, ya, kembalikan uang dia 5 juta atau batalkan transaksi. Ya, seperti itu. Jadi selisihnya 1/3 dianggap. Kalau di negara kita tidak ada Tuan Qadhi, ya, tidak ada Tuan Qadhi, ya apa boleh buat? Bagi si penjual tidak halal selisih yang besar tadi. Hanya di akhirat nanti Allah sebagai Qadhi segala sesuatu permasalahan sengketa di antara manusia sampai pun dengan hewan. Ya. Maka kalau Anda tahu bahwa harga per kubik pasir umumnya adalah standarnya 10 juta per kubik. Anda jual 15 juta karena ini orang kayaknya nggak ngerti ini. Yang datang orang biasa, bukan tukang, bukan kontraktor, nggak ngerti harga pasir. Langsung Anda bilang, ya kami mah jual murah, toko kami 15 juta. Dia beli umpamanya 10 kubik. Untung Anda 50 juta, tambah lagi keuntungan dari modal dari supplier. Anggap 70 juta umpamanya, untung supplier 2 juta. Ya. Maka di akhirat yang 50 juta tadi akan Anda bayar dengan pahala Anda. Kalau Anda ada pahala. Kalau tidak, dosa dia Anda pikul. Ya. Karena kalau dia tahu, dia tidak akan mau membelinya. Kalau Anda jujur, tidak ada masalah. Ya. Dia butuh di malam hari tanah tadi. Anda katakan, kalau di kami 15 juta per kubik. Emang kenapa Pak? Kalau di toko-toko lain 10 juta. Ya, tapi sekarang pada tutup Pak. Karena itu harga kami mahal. Karena karyawan kami 24 jam toko bangunan kami. Bukanya sehingga biaya personalnya tinggi. Kalau kamu bawa silakan, kalau enggak ada masalah. Dan dia butuh di malam itu. Umpamanya satu dan lain hal lah. Memang ada kebutuhan. Umpamanya khawatir banjir kalau enggak dibuat malam itu. Besok hujan. Pokoknya adalah kebutuhan. Ya.
maka dia tidak berdosa. Tapi bila dia diam, di dunia memang tidak ada penyelesaian, di akhirat ada penyelesaian. Maka ikhwani wa akhwati fillah, seorang pedagang yang jujur, yang tahu, yang takut dengan penyelesaian sengketa di padang mahsyar di akhirat nanti, dia tidak berani mengambil keuntungan dengan cara menipu harga yang lebih tinggi, melebihi umumnya. Betul. Nah, Ustaz, alhamdulillah. Jazakallah khair atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Demikian pendengar dan pemirsa yang bertanya, barakallahu fiik. Baik, kita lanjutkan kembali pertanyaan bagi Anda yang bertanya secara langsung di line telepon dalam pembahasan khiyar secara khusus. Dan kita angkat telepon yang pertama, silakan. Baik, halo. Silakan. Taib. Terputus kembali, mohon maaf. Kita akan angkat pertanyaan dari Ibu Nur Saidah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga Allah jaga antum dan keluarga. Barakallahu fiik. Beliau bertanya, Ustaz, gimana hukumnya jika reseller membuka open PO produk pakaian muslimah, padahal produsen belum ada produknya karena produsen juga sedang open PO. Apakah di sini hukumnya reseller menjual barang yang belum dimiliki atau apakah ini bisa dikatakan istisna mawazi, Ustaz? Reseller juga di sini meminta DP. Mohon jawabannya, Ustaz. Boleh dinamakan istisna mawazi bila dia menjualkan dengan sifat. Dengan sifat itu artinya saya jual kepada Anda umpamanya gamis umpamanya apa jenis gamis? Gamis apa? Nggak tahu saya aja. Abaya. Ya, abaya itu gamis. Kalau abaya di bahasa Arab sana, kalau di Indonesia biasanya ibu manggil gamis. Gamis umpamanya nggak tahu ya, gamis karung lurus saja gitu. Gamis payung. Gamis payung, gamis karung. Bahannya juga. Spesifikasinya bahannya umpamanya katun, linen, apa macam-macam lah. Ya, dan seterusnya. Kalau itu bisa istisna mawazi. Tapi kalau dia katakan ini saya jual pada Anda yang kayak gini nih, ini tidak boleh. Masya Allah. Demikian pendengar yang bertanya, Ibu Nur Saidah dijelaskan sifat-sifatnya ya untuk penjualan ini. Kami angkat satu lagi dari beliau. Bagaimana hukumnya jika reseller dalam pre-order ini, Ustaz, menaikkan harga dari harga pusat? Karena kalau pakai harga pusat keuntungannya sedikit sekali, Ustaz. Dan reseller ada biaya ongkos kirim ke tempatnya. Apakah ini halal, Ustaz, kalau reseller open PO dan menaikkan harga dari pusat? Jazakallah khair. Boleh bila harga yang Anda transaksikan tadi tidak lebih mahal daripada harga di pasaran sepertiga. Kalau beda 10% tidak ada masalah. Nah, jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian, barakallahu fiik. Kami akan kembali dari Ummu Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada ummahat yang jual barang dari online dengan harga asli di online, dan setelah barang datang, beliau baru mengatakan harga ditambah sekian dengan ongkos kirim. Artinya baru dinaikkan dari harga online-nya, Ustaz. Apakah ini diperbolehkan? Harga ditambah Keuntungan dan ongkos kirimnya. Jadi dilebihkan dari harga asli yang dia beli di online. Harga dia dapatkan supplier dia sebutkan berarti. Nah, Ustaz. Harga dari supplier 1 juta. Nah. Tapi saya belum dapat untung. Iya. Saya untungnya umpamanya 100.000. Nah. Berarti 100 sejuta 100. Nah. Dan ongkirnya kamu yang nanggung. Nah. Ongkir apa lagi, kan sudah datang di rumahnya. Ongkir dari supplier ke rumah dia kali ya. Jadi ongkirnya 30.000 berarti 1.130.000. Tidak ada masalah. Demikian mu'alif. Jazakillah khair. Barakallahu fiik. Ya, silakan kami berikan kesempatan kembali bagi para pendengar Roja di line telepon. Baik. Kita angkat. Halo.
Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa akhi di mana? Utomo di Bekasi, Ustaz. Silahkan. Mau tanya Ustaz terkait zakat mal. Nah, Untuk harta investasi apakah masuk hitungan zakat mal, Ustaz? Apa yang Anda maksud dengan harta investasi? Misal saya menginvestasikan sekian juta untuk usaha, Ustaz. Usaha apa? halo. Aduh, ya. Ya, usahanya apa akhi? Usahanya itu dalam hal jasa, Ustaz. Usahanya jasa. Ya. Anda investasi berapa? Sampai nisab atau kurang nisab? Kurang dari nisab, Ustaz. Kurang dari nisab. Kalau modal yang Anda setorkan untuk investasi tadi tambah uang di luar itu sampai nisab atau tidak? Insya Allah sampai, Ustaz. Sampai nisab. Berarti itu juga dizakatkan. Anda tinggal menanyakan kepada perusahaan tempat Anda investasi tadi, ketika Anda setor uang Anda tadi berapa persen dari keseluruhan modal dia per project umum atau equity atau bentuk saham? Halo Pak, Halo, ya, Ustaz. bisa didengar pertanyaan Ustaz? Bisa, Ustaz. Baik, silakan. Itu dalam bentuk saham, Ustaz. Ya udah, saham. Ketika Anda store uang Anda, saham Anda berapa persen saham Anda dari keseluruhan perusahaan? Mungkin di bawah 1%. Anggap 1%. Ya, 1%. Maka Anda tanyakan kepada perusahaan itu, minta laporan keuangannya atau tanyakan, ya, berapa persen dari aset kalian yang terkena zakat. Namanya perusahaan bergerak jasa, paling yang terkena zakat cuma uang tunai hasil jasanya. Jelas? Ngerti, Ustaz. Ya mungkin dia punya aset tak bergerak, mungkin kantor atau alat yang akan disewakan dari jasanya. Ya, kalau dia mengatakan adalah sekitar 50%. Ya, kondisi sekarang yang terkena zakat yaitu uang dari perusahaan keseluruhan itu 50% dari keseluruhan aset. Jelas? Jelas, Ustaz. Nah, berarti dari 1% tadi, ya, Anda yang terkena zakat hanya 50%. Anda nilai berapa uang Anda pada saat itu. Namanya ketika Anda setorkan 40 juta. Ya. Jelas? Dan sekarang per saat Anda jatuh tempo zakat, aset Anda yang 40 juta itu sudah naik menjadi 80 juta. Jelas. Umpamanya. Berapa Anda mengeluarkan zakat? Dari 80, bukan. Yang terkena zakat dari aset itu kan cuma 50%. Ya. 50% dari 80 yaitu 40 juta. Kalau Anda punya uang di luar itu, uang tabungan, menggenapkan 40 juta ini sampai nisab 85 gram emas, maka uang Anda di luar Anda kalikan 2,5%, yang saham tadi 40 juta Anda kali juga 2,5%. Paham? Ngerti, Ustaz. Ya. Jadi, minta maaf, Ustaz. Kayak lagi, jadi dihitung dari hasil investasi saya di luar, ya, Ustaz, ya. Kok hasil investasi? Bukan hasil investasi. Penjelasan saya tadi paham? Masih kurang begitu, Ustaz. Apaan? Anda kan store tadi berapa? 40 juta kan ya? Halo? Halo Pak, Halo, ya. saya bisa dengar pertanyaan Ustaz? Ya, bisa dengar, Ustaz. 40 juta. Ketika hari ini, itu tahun lalu, ketika hari ini Anda mau berzakat, Anda minta ke mereka laporan keuangan. Kata mereka sudah naik harga saham masing-masing 100%. Itu menjadi 80 juta saham Anda. Anda bukan berzakat dari 80.
Lalu berapa zakat Anda dari berapa? Dari berapa persen aset perusahaan itu yang terkena zakat. Kalau perusahaan jasa, yang terkena zakat hanya uang tunainya saja. Mereka katakan uang tunai kita sekarang itu 50% dari keseluruhan aset kita. Aset kita sudah menjadi 1 triliun, uang tunainya ada 500 miliar. Ya. Paham? Berarti uang Anda 80 juta tadi yang terkena zakat berapa? Jawab. Maaf ya, Ustaz. Hah? 50% juga katanya. Ya berapa berarti? 40. 40 juta. Ya 40 juta kalau Anda punya tabungan di luar menggenapkan nisab, berarti terkena zakat. Kalilah 2,5%, keluarkan dari 40 tadi 1 juta. Uang di luar yang Anda investkan tadi. Nah, Jelas? Ya, insya Allah. Mengerti, Ustaz. Sekarang saya mengerti. alhamdulillah. Jazakallah khair, Pak. Barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah sudah difahami dengan baik dan semoga Allah mudahkan untuk mengeluarkan Kalau zakat. bentuk usaha trading lain lagi. Kalau usahanya dagang lain lagi cara menghitungnya. Demikian dan kita berikan kesempatan kembali masih via telepon. Silakan bagian yang bertanya secara langsung. Kita angkat kembali. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Ummu di mana? Ummu Hafiz Di mana Ummu Hafiz? di Tangerang Baik. Selatan. Silakan pertanyaannya Ummu. Ummu Hafiz, mohon maaf dikecilkan dulu volume suara radio atau TV-nya, ada feedback. Cukup monitor via telepon. Iya, Ya, silakan. saya kan berdagang online ya Pak Ustadz. Tapi saya jadi reseller. Kalau harga pokok dari suppliernya itu di backup harga dan plus harga ongkir itu dibolehkan nggak Pak Ustadz? Dan kalau saya buka PO itu barang makanan, kan dagangan saya kan bukan makanan doang, barang dagangan saya kayak baju dan perabotan rumah tangga. Kalau saya backup harga itu dibolehkan nggak kalau saya sebagai reseller? Apa maksud backup harga? Backup harga itu nambahin harga dari harga barang dari supplier. Boleh, namanya jual beli tentu iya, Anda naikkan lah. Kalau enggak tentu bukan dagang namanya. Tapi sistemnya dropship Pak Ustadz, dikirim dari supplier. Tapi Anda katakan reseller. Iya, Antara Anda dengan si supplier hubungan baik, iya hubungan baik, dia kenal Anda dengan dekat. dekat. Anda, bila dia mengirim barang ke konsumen Anda harus bayar dahulu apa tidak? Enggak, ini barangnya saya belum pernah lihat. Barangnya di Bogor apa Saya ulang di pertanyaan Sidoarjo. saya. Iya. Bila supplier kirim barang ke konsumen Anda langsung, si konsumen minta dulu uang ke Anda pembayaran atau tidak? Dikirim duitnya dulu, uangnya dulu plus ongkir. Kalau Anda sudah kirim uang dia dulu, berarti Anda dengan supplier bukan reseller. Ya, berarti Anda beli dengan dia. Oh, Kalau enggak, ini yang kirim uangnya itu pembeli Pak Ustadz. Plus ongkos kirim. dia kirim ke Anda, uangnya si konsumen Anda atau langsung ke supplier? Langsung ke supplier Pak Ustadz. Terus Anda jualin apa? Hanya dapat fee. Begitu? Enggak, kata suppliernya suruh backup harga Pak Ustadz, bukan dapat fee. Kan itu fee-nya selisih dari harga supplier dengan harga Anda. Oh gitu. Ya enggak masalah, boleh. Biarpun makanan juga gitu nggak apa-apa ya Pak Ustadz? Apapun boleh, alhamdulillah, kecuali emas. Oh iya. Ya, syukur Cukup. Pak Ustadz. Baik, Masya Allah, Hafiz ya di Tangerang. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah khairan. Ya, barakallahu fiik. Baik, kita masih berikan kesempatan kembali bagi para pendengar Roja dan pemirsa Roja TV, bagian yang bertanya secara langsung dan bagian yang baru bergabung dalam pembahasan bab khiyar di kesempatan pagi ini. Kita angkat kembali. Halo. Silahkan, sudah masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ummu di mana?
Saya dengan Umu Haris. Di mana Umu? Saya di Depok. Baik, silakan Sebentar, pertanyaannya. tekan dulu radionya. Iya, syukran jazilan ya. Nah, silakan Umu pertanyaannya. Iya, jadi gini, ceritanya gini, Ustaz. Orang tua anak itu ada diajak kerjasama dengan kakaknya waktu tahun 93. Diajak kerjasama untuk udang ya. Nah, terus itu kerjasamanya modalnya 5 juta. Jadi katanya dia, ya kamu modal, ibu saya modal, nah kakaknya itu tenaga, dia bilang gitu. Oke, tapi di situ tidak ada perjanjian pembagian berapa persen. Nah, terus setelah itu, jadi modalnya itu 5 juta dan 120 gram emas. Dan 5 juta, apa 5 juta? 5 juta uang. Terus? 120 gram emas. Terus 5 juta tambah 120 gram emas. Iya, ditambah 120 gram emas. Terus ditambah lagi pakannya tiap pekan 400.000 per pekan selama 3 bulan. Nah terus setelah dia panen, dia datang ke ibu saya bawa uang 5 juta. Terus kata ibu saya, loh kok ini 5 juta, mana bagi hasilnya, gitu. Terus katanya nggak tahu, katanya kakaknya laki-laki, nggak tahu, kata dia gitu. Tanya sama istrinya, ya nanti aja, kata istrinya gitu bilangnya. Oke, habis itu udah nggak ada pembicaraan tuh tentang masalah bagi hasilnya. Setelah 5 tahun kemudian dia akhirnya ibu saya menagih yang 120 gram itu mana gitu kan. Ya udah, akhirnya setelah 5 tahun kemudian dia bayar 120 gram emas, berupa emas. Ibu saya diajak ke toko emas untuk beli emas sebesar 120 gram. Sudah gitu, nah akhirnya kan yang belum dibayar pakan. Qadarullah, 2 tahun yang lalu ya, kemungkinan itu 2020 ya, 2021 itu meninggal kakaknya. Nah, kakaknya meninggal yang kerjasama itu. Nah, dia bilang, akhirnya ibu saya bilang ke ahli warisnya bahwa dulu waktu tahun ini gini-gini ada perjanjian pakan yang belum dibayar, tinggal pakan lah yang belum dibayar. Ya udah, akhirnya keluarga si pihak ahli waris bertanya kepada ibu saya, ya udah mau dibayar berapa? Nah, kemarin karena kita dengerin sama Ustadz Erwandi, kita bilang kita samakan konversi dengan emas gitu kan, Ustadz ya. Nah, terus ternyata dia bilang apa? Itu riba, katanya, dia bilang gitu. Dia kasih selembaran tentang bahwa itu riba, apa godi gitu, dia kurang paham begitu ya. Nah, saya bilang ya ini saya share ceramahnya Ustadz ke dia. Saya bilang, ya jangan dengerin satu Ustadz aja, oke, saya bilang gitu. Tapi karena memang saya tidak tahu dalilnya apa gitu, yang bahwa gitu bisa dikonversikan dengan emas gitu kan. Katanya itu, ya kalau utang di mana-mana tuh, kalau utang emas, kalau utang uang begitu katanya. Jadi gimana Ustadz, saya solusinya untuk memberitahu keluarga kakaknya ibu begitu, si ahli waris. Nah, Ibu lihat di buku saya Harta Haram Muamalah Kontemporer, pembahasan utang hiperinflasi dalam bab riba. Situ kesepakatan para ulama dunia di Jeddah bahwa bila utang hiperinflasi melebihi inflasinya 70%, maka dibayar dengan harga yang stabil, yaitu emas. Itu jadi dalilnya itu aja, kita kasih itu aja ya. Terus untuk yang masalah kalau akhirnya kita minta digantikan aja uangnya gitu ya, maksudnya yang 4 juta, maksudnya selama 400 selama 3 bulan itu aja. Jadi sudah terputus untuk hubungan bagi hasilnya gitu ya Ustaz ya. Nggak paham saya ke pertanyaan terakhir, apa maksudnya? Kan awalnya si kakak itu kan bilangnya bagi hasil usaha itu. Sekarang modal aja belum kembali, apa hasilnya mau dibagi? Oh gitu Ustaz. Nah Ustaz.
Jadi modal suruh kembali dulu ya Ustaz ya. Ya iya. Nah. Cukup jelas semua. Iya. Ya, jadi nanti bisa diberikan buku Ustadz yang harta haram itu ya ya, kontemporer. Baik, alhamdulillah. Ada tambahan yang lain? Ada itu aja Cukup Ustaz. baik, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyak. Alhamdulillah telah terjawab pertanyaan dari Ibu Ian. Pendengar dan pemirsa Roja TV, demikian pertanyaan dari pendengar kita di Jawa Timur menutup kajian pagi ini sebagai pertanyaan terakhir dan sebagai ikhtitam. Silakan. Ya, ikhwani wa akhwati fillah. Agama Allah Azza wa Jal mengharamkan kezaliman. Ya. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu. Allah, wahai hamba-hambaku, aku mengharamkan kezaliman kepada diriku. Dan aku jadikan zalim itu haram sesama kalian. Maka jangan berbuat zalim. Di antara kezaliman yang dilakukan adalah seseorang menjual barang produksi atau sesuatu barang yang dijual jauh lebih dari tinggi dari harga pasar karena si pembeli tidak mengetahuinya. Maka syariat Islam memberikan solusi dengan bila si pembeli tahu, dia berhak membatalkan transaksi tersebut sehingga terangkat kezaliman dari dirinya. Semoga bermanfaat. Wallahu li taufiq. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.